Halo geng, apa kabar para penjelajah teknologi hari ini? Selamat datang di Awan Tekno. Suatu proses yang kompleks dan vital bagi pasokan energi dunia adalah pengolahan batu bara dari tambang hingga menjadi sumber daya listrik yang berharga. Proses ini sangat dibutuhkan dan menjadi salah satu prioritas bagi pembangkit listrik untuk dapat menghasilkan energi listrik yang kita gunakan sekarang ini. Apa saja manfaat dari batu bara dan bagaimana cara pengolahannya? Mari kita jelajahi tahapan-tahapan penting dalam proses ini secara akurat dan mendalam untuk kita ketahui. So, buat kalian semua tetap stay di sini. Oke geng, langkah pertama dalam proses penambangan batu bara adalah eksplorasi dan penambangan. Proses ini dimulai dengan eksplorasi dan penambangan batu bara. Ini melibatkan identifikasi lokasi-lokasi di mana batu bara dapat ditemukan dan diekstraksi secara ekonomis. Setelah lokasi yang tepat ditentukan, penambangan dimulai dengan menggunakan berbagai metode, seperti penambangan terbuka atau penambangan bawah tanah. Setelah batu bara diekstraksi, langkah berikutnya adalah pengangkutan ke fasilitas pengolahan awal. Di sini, batu bara dipisahkan dari batuan dan material lainnya menggunakan teknik seperti pemecahan, pengayakan, dan pencucian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas batu bara sebelum diproses lebih lanjut. Ini memungkinkan batu bara menjadi lebih bersih dari material yang tidak dibutuhkan dalam proses pengolahan tersebut. Setelah proses pengolahan awal, batu bara siap untuk diangkut ke pembangkit listrik. Ini biasanya dilakukan melalui jalur rel atau pengangkutan menggunakan rigid rear dump trucks, tergantung pada lokasi dan infrastruktur yang tersedia. Di pembangkit listrik, batu bara dimasukkan ke dalam tungku pembakaran. Proses ini menghasilkan panas yang digunakan untuk mengubah air menjadi uap. Uap ini kemudian digunakan untuk memutar turbin yang selanjutnya menggerakkan generator listrik untuk menghasilkan energi listrik. Selama proses pembakaran, gas buang dihasilkan. Untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan, sistem pemurnian gas buang diterapkan untuk menghilangkan sebagian besar polutan sebelum dilepaskan ke udara. Penanganan limbah juga merupakan bagian penting dari proses ini. Limbah padat dari pembakaran yang dikenal sebagai abu terbang harus dikelola dengan aman dan efisien untuk mencegah pencemaran lingkungan. Setelah pembakaran, asap yang dihasilkan dari tungku pembakaran harus ditangani dengan cermat. Sistem pengendalian polusi di pembangkit listrik batu bara memainkan peran penting dalam menangkap dan mengendalikan emisi berbahaya. Ini menyangkut seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida sebelum melepaskan asap ke udara. Selama seluruh proses pengolahan dan pembakaran, pemantauan lingkungan sangat penting. Pengukuran emisi, kualitas udara, dan dampak lingkungan lainnya harus dilakukan secara teratur untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Industri batubara terus melakukan penelitian dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi emisi, dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan seperti pembangkit listrik tenaga batubara bersih dan penangkapan karbon. Selain mempertimbangkan aspek teknis, penting juga untuk memperhatikan dampak sosial dan ekonomi dari pengolahan batu bara. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur adalah bagian integral dari tanggung jawab sosial perusahaan. Perkembangan teknologi terus memainkan peran penting dalam memperbaiki proses pengolahan batu bara. Inovasi seperti teknologi pembakaran bersih dan penggunaan energi terbarukan dalam proses pembangkit listrik bertujuan untuk mengurangi jejak karbon dan dampak lingkungan negatif. Pemantauan lingkungan sangat penting dalam seluruh proses ini.
Dengan menggunakan teknologi pemantauan yang canggih, dampak lingkungan dari penambangan batu bara dan operasi pembangkit listrik dapat dipantau secara terus-menerus, memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Investasi dalam penelitian dan pengembangan terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi proses pengolahan batu bara, mengurangi emisi, dan mengidentifikasi solusi baru yang lebih ramah lingkungan. Kolaborasi antara industri, pemerintah, dan lembaga riset menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini. Pentingnya kesadaran masyarakat tentang sumber daya energi dan dampaknya terhadap lingkungan juga tidak bisa diabaikan. Pendidikan dan kampanye informasi dapat membantu masyarakat memahami betapa pentingnya menggunakan energi secara efisien. Meskipun batu bara masih menjadi sumber energi utama di banyak negara, energi menjadi semakin penting. Investasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidro akan membantu mengurangi ketergantungan pada batu bara dan bahan bakar fosil lainnya. Dengan demikian, energi listrik kemudian sampai ke substasi listrik yang terletak di berbagai lokasi strategis di seluruh wilayah. Di substasi, tegangan listrik diubah menjadi tegangan yang lebih rendah agar sesuai dengan kebutuhan konsumen di daerah tersebut. Dari substasi, energi listrik didistribusikan ke rumah-rumah, bisnis, dan industri melalui jaringan distribusi listrik. Ini dilakukan melalui jaringan kabel bawah tanah atau kabel udara, tergantung pada infrastruktur yang ada di wilayah tersebut. Akhirnya, energi listrik digunakan oleh konsumen untuk berbagai keperluan, termasuk penerangan, pemanasan, pendinginan, pengoperasian peralatan elektronik, dan proses industri. Konsumen menggunakan energi listrik ini untuk mendukung berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Setelah energi listrik mencapai konsumen, penting untuk terus memantau dan melakukan pemeliharaan terhadap jaringan listrik. Tim pemeliharaan bekerja untuk memastikan bahwa aliran listrik tetap stabil, serta melakukan perbaikan jika terjadi gangguan atau kerusakan dalam jaringan. Penting bagi konsumen untuk menggunakan energi listrik dengan bijaksana. Ini termasuk mematikan peralatan yang tidak digunakan, mengganti lampu dengan yang hemat energi, dan memilih peralatan yang efisien. Tindakan ini membantu mengurangi konsumsi energi listrik. Pemerintah dan lembaga non-pemerintah seringkali melakukan promosi efisiensi energi kepada konsumen. Ini dapat berupa penyuluhan, program insentif untuk penggunaan teknologi hemat energi, atau peningkatan kesadaran akan pentingnya penggunaan energi secara bertanggung jawab. Penelitian terus dilakukan untuk mengembangkan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan dalam penggunaannya. Ini termasuk pengembangan baterai penyimpanan, teknologi smart grid untuk mengatur penggunaan energi, dan solusi yang lebih terjangkau dan dapat diandalkan. Pengolahan batu bara hingga digunakan oleh konsumen tidak berhenti di titik pengiriman energi listrik. Evaluasi terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dari seluruh rantai pasokan energi. Pembangunan komunitas energi mandiri di mana energi diproduksi dan didistribusikan secara lokal dapat membantu mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbahan bakar batu bara tersebut. Sistem energi lokal yang terdesentralisasi juga memungkinkan adopsi teknologi energi terbarukan dan meningkatkan ketahanan energi di tingkat komunitas.
Terima kasih telah mengikuti proses pengolahan batu bara dari pembangkit listrik hingga digunakan oleh konsumen. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam menjaga keberlanjutan sistem energi kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.